Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kafara alladhina qalu innallaha huwal masihu ibnu Maryam. Wa qala al-masihu ya bani Israil ubudullaha rabbi wa rabbakum. Innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar wa ma lizzalimina min ansar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'd. Masya Allah, sahabat-sahabat sekalian, jumpa lagi kita di hari yang Allah berikan kepada kita, detik-detik kita menikmati kehidupan ini, berkat Allah pencipta alam semesta memberikan sifat kemurahannya dengan memberkati makhluknya, nama manusia, sehingga kita selaku manusia itu mampu untuk menjalankan kodrat kita selaku makhluk yang diberi Allah sebagai makhluk yang memegang teguh amanah sebagai khalifah di atas muka bumi. Salam serta taslim senantiasa kita lantunkan dari mulut kita, kemudian kita tembuskan ke hati kepada Rasulullah Muhammad SAW, wujud kecintaan kita kepada beliau. Sahabat-sahabat sekalian, alhamdulillah sekali lagi saya katakan bahwa siang dan sore seperti ini tentu kita banyak kesibukan ya. Masih hari kerja, yang di kantor lagi kerja, ibu-ibu yang di rumah lagi siapin kebutuhan untuk sang suami tercinta pulang kerja, dan juga membina anak-anak di rumah demi untuk menjadi seorang ibu yang solehah, sebagai istri yang taat kepada suami. Dan suami-suami yang lagi di kantor, yang lagi di luar, yang sempat mendengarkan dan menyimak daripada konten kita pada sore hari ini, semoga antum semua bisa mendapatkan rahmat senantiasa, perlindungan dari Allah, keselamatan dari Allah, dan senantiasa diwaraskan oleh Allah, dijauhkan dari penyakit-penyakit yang bisa membuat aktivitas antum semua terganggu. Intinya, semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada antum semua dan keluarga, dan kelak kita semua bisa berkumpul di jannah. Saudaraku, sahabatku yang saya kasihi, yang saya cintai. Tema hari ini saya minta kepada admin kita untuk membuat tema, jika engkau percaya kepada gospel Yohanes, maka bersegeralah bersyahadat. Kenapa tema ini saya pilih, para sahabat-sahabat sekalian, terkhusus kepada generasi muda yang ada di negara kita ini? Dengarkan apa yang akan saya sampaikan. Sahabat-sahabat, para orang tua yang ada di rumah, yang memiliki anak, tolong perdengarkan apa yang akan kita bawakan pada siang hari ini. Karena kenapa? Musuh kita ke depannya itu memiliki trik, memiliki siasat. Mereka akan berpikir senantiasa mengambil langkah, cara-cara untuk kemudian bisa memurtadkan generasi kita selanjutnya. Karena itulah kemudian kita hadir untuk membentengi akidah mereka, agar mereka tahu bahwa yang mereka senantiasa diinformasikan itu adalah hanya doktrin dan dogma yang tidak berdasar terhadap kebenaran, baik dari kitabnya mereka sendiri maupun akal sehat. Karena itulah kemudian tema hari ini, ketika Anda percaya kitab gospel Yohanes, maka yuk segeralah bersyahadat. Apa sebabnya? Nanti kita akan ulas.
Saya hanya ingin menghimbau kepada sahabat-sahabat saya yang ada di luar sana. Tolong supaya konten ini di-share, konten ini supaya dibagikan, ya, agar generasi umat Islam ke depannya itu tidak mudah lagi tertipu oleh berbagai macam tipu daya iblis yang iblis jalankan melalui manusia yang tidak gunakan akal sehat. Saya memulai dari sebuah ayat di dalam kitabnya sahabat Kristen yang senantiasa dijadikan sebagai acuan untuk kemudian menjajakan Tuhan bernama Yesus kepada generasi Islam yang sudah bertuhan. Teman-teman nanti kalau sempat, tolong di Gramedia beli gospel ya. Lalu kemudian saudara semua bisa membaca di dalam kitab Wahyu 22 nomor 9. Kitab Wahyu 22 nomor 9. Ketika Yohanes sang penulis kitab gospel ini, gospel Yohanes ini yang maksud saya, dia memulai penulisannya di Pulau Patmos menceritakan tentang sosok Tuhan bernama Yesus salah satunya. Di dalam kitabnya Yohanes, pengarang kitab Yohanes maksud saya ya, terlepas siapapun orangnya, yang pasti bukan murid Yesus yang ngarang yang menulis kitab Yohanes ini, bukan anak daripada Zebedeus. Tapi kemudian kitabnya di sampulnya dituliskan ini adalah kitab dari murid Yesus, yaitu Yohanes anak Zebedeus. Padahal kalau kita teliti, menitik lebih jauh ke dalam, kitab Yohanes itu bukan tulisan daripada murid Yesus yang bernama Yohanes anak Zebedeus. Sahabat-sahabat sekalian, di dalam kitabnya sahabat Kristen, di dalam Wahyu maksud saya, Wahyu 22 nomor 9, kita mundur ke satu ayat. Di situ ada pengakuan seorang pengarang. Dan aku Yohanes, akulah yang telah mendengar dan telah melihat semuanya itu. Jadi ini kesaksian Yohanes. Seorang penulis kitabnya Kristen di Pulau Patmos bernama Yohanes mengatakan, akulah Yohanes, akulah yang telah mendengarkan, akulah yang telah melihatnya. Jadi bukan bapak-bapak gereja yang datang ke lorong-lorong membawa tabloid-tabloid tentang ayat-ayat dalil-dalil atau kita katakan bahwa pasal-pasal di dalam kitabnya mereka. Bukan dia yang melihat, bukan mereka yang mendengarkan, bukan juga mereka yang menjajakan, bukan dia yang mimpi di Pulau Patmos. Tapi ini pengakuan pengarang kitabnya Kristen. Aku Yohanes, akulah yang telah mendengarkan, akulah yang telah melihat semua itu. Dan setelah aku mendengarkan dan setelah aku melihatnya, maka aku tersungkur di depan kaki malaikat yang telah menunjukkan semua itu kepadaku untuk menyembahnya. Di nomor 9, sahabat-sahabat sekalian, tetapi ia berkata kepadaku, jangan berbuat demikian. Aku adalah hamba, sama seperti engkau dan saudara-saudaramu para nabi, dan semua mereka yang menuruti segala perkataan kitab ini, maka sembahlah Allah saja. Artinya perintahnya jelas. Ketika kemudian Yohanes ini tersungkur ya di hadapan kaki malaikat, lalu kemudian malaikat ini berkata, jangan berbuat demikian. Aku adalah hamba, sama seperti engkau saudara-saudaramu, para nabi. Ayo, sama seperti engkau saudara-saudaramu, para nabi. Ada 2 poin di sini. Kalau yang dikatakan teman-teman Kristen Yesus itu Tuhan karena disembah oleh orang-orang yang datang dari Majusi, karena dianggap oleh Thomas ya Tuhanku, ya Bapakku dan seterusnya, karena orang-orang menyembah kata dia pada masanya. Ternyata malaikat juga itu disembah. Tapi malaikat kemudian bukan menjadi Tuhan. Kenapa? Karena malaikatnya mengatakan, jangan berbuat demikian, aku adalah hamba, sama seperti engkau dan saudara-saudaramu, para nabi,
dan semua mereka yang menuruti segala perkataan kitab ini, sembahlah Allah. Yesus masuk di dalam kitab mereka itu masuk di dalam deretan para nabi. Berarti malaikat dan juga Yesus itu duduk dalam posisi nabi Tuhan, hamba Tuhan. Jadi Yesus ini adalah hamba Tuhan. Dalilnya sangat jelas. Ya. Dalil ini tidak bisa dipungkiri bahwa Yesus itu adalah nabi berdasarkan kesaksian pengarang Yohanes itu sendiri. Dan aku Yohanes, akulah yang telah mendengarkan dan melihat semua itu. Dan setelah aku mendengar dan melihatnya, aku tersungkur di depan kaki malaikat. Dan telah menunjukkan semua itu kepada aku untuk menyembahnya. Tetapi ia berkata, nah di sini ada anggapan bahwa yang berkata di sini adalah Yesus. Jangan berbuat demikian. Aku adalah hamba, sama seperti engkau saudara-saudaramu, para nabi, dan semua mereka yang menuruti segala perkataan kitab ini, sembahlah Allah. Artinya Yesus secara tidak langsung mengaku dirinya sebagai hamba Allah. Nah, adakah dalil yang tegas di dalam kitabnya teman-teman Kristen di mana Yesus itu mengaku sebagai hamba Allah? Di dalam Yohanes 4 yang sering kita sampaikan, Yohanes 4 nomor 22, kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal. Siapa kami di sini? Kami di sini adalah Yesus. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal. Berarti Yesus ini adalah hamba Allah. Udah selesai. Final di situ. Kemudian ketika sahabat-sahabat Kristus mengatakan, oh iya memang. Pada saat itu Yesus itu sebagai manusia. Jadi dia mengajarkan dirinya adalah hamba. Jadi kapan dia menjadi Tuhan? Oh Yesus itu punya sisi keilahian katanya. Mana sisi keilahiannya? Katanya dia membangkitkan orang mati, membuat satu roti, membuat makan 5.000 orang, orang buta bisa melihat, orang lumpuh bisa berjalan. Jadi sahabat-sahabat sekalian, hanya itu yang Yesus miliki sehingga dia dituhankan. Ketika Yesus mengatakan dosamu telah diampuni, hanya karena itu Yesus yang manusia ini dituhankan. Ya. Aku berkuasa untuk kepadaku telah diberi kuasa, baik di surga maupun di bumi. Karena itulah kemudian Yesus yang hamba Tuhan ini dituhankan oleh sahabat Kristen. Tapi apakah ada dalil di dalam kitabnya teman Kristen yang meruntuhkan semua doktrin dan dogma itu? Ada. Lagi-lagi di dalam kitabnya Yohanes. Makanya saya katakan, kalau Anda semua percaya kepada gospel Yohanes, segeralah bersyahadat. Di dalam Yohanes 4 nomor 34. Kata Yesus kepada mereka, makananku adalah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku. Dan kemudian menyelesaikan pekerjaannya. Berarti apa yang dilakukan oleh Yesus, semua itu adalah perintah dari Tuhannya. Siapa Tuhannya? Allah, Hasem, Yod-He, Vav-He, Eloh yang disembah oleh para nabi Bani Israel. Artinya bahwa ketika orang Kristen yang datang dari barat kemudian menjajah di negara kita, lalu kemudian mereka membuat basis-basis kekristenan di negara ini, orang yang ada di negara ini kudu harus tahu bahwa ketika Yesus datang kepada Bani Israel, ternyata sehebat apapun perlakuan, tindakan, mujizat yang dia lakukan, ternyata itu adalah pekerjaan yang menjadi kehendak Allah untuk ia lakukan. Yohanes 4 nomor 34. Kata Yesus kepada mereka, makananku adalah melakukan kehendak Allah yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Lalu kemudian di dalam Yohanes 5 nomor 36. Tetapi aku mempunyai suatu kesaksian yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes. Apa itu? Kata Yesus. Apa itu? Kalau kesaksian Yohanes penting, ada yang lebih penting dari kesaksian Yohanes, kata Yesus. Apa itu? Yaitu segala pekerjaan yang diserahkan Bapa kepadaku supaya aku melaksanakannya. Pekerjaan itu juga aku kerjakan sekarang. Dan itulah yang memberi kesaksian tentang aku bahwa Bapa yang mengutus aku. Dah selesai.
Jadi kalau Yesus mengatakan, kesaksian Yohanes itu sangatlah penting, kata Yesus. Yohanes 5 nomor 36. Tapi kesaksianku jauh lebih penting, kata Yesus. Apa kesaksianku? Segala pekerjaan yang diserahkan Bapa kepadaku, supaya aku melaksanakannya. Jadi pekerjaan yang dilakukan oleh Yesus yang dianggap sisi keilahian oleh teman-teman Kristen yang dapat pengaruh dari barat sehingga mereka menjadi penyembah manusia hari ini, itu adalah mujizat yang dikatakan oleh Yesus, pekerjaan yang harus dia laksanakan, di mana pekerjaan itu adalah titah dari Sang Tuhan. Titah dari Tuhannya Abraham untuk dia praktekkan di depan Bani Israel, agar Bani Israel percaya kalau dia ini adalah nabi, kalau dia ini adalah utusan. Bukan agar Bani Israel percaya kalau dia ini adalah Tuhan. Ini yang sekarang ini, Yesus itu berubah menjadi Tuhan. Kenapa? Karena yang menuhankan itu melepaskan akal dan logikanya. Sehingga manusia Yesus yang nyata mengaku datang untuk melakukan pekerjaan Bapaknya, itu dianggap Tuhan. Kenapa? Karena pengaruhnya bukan dari Yerusalem, pengaruhnya bukan dari Israel, pengaruhnya dari Eropa sana, dari Vatikan, yang memang ketika dia menguasai tanah Yudea kala itu, sudah menanamkan konsep secara turun-temurun dari nenek moyang mereka, penyembahan terhadap banyak Tuhan, banyak dewa. Ini yang perlu dipahami oleh sahabat-sahabat, utamanya Bapak Ibu di luar sana, supaya hal ini disampaikan kepada seluruh generasi Muslim yang ada di Indonesia. Disampaikan bahwa harusnya teman-teman Kristen itu sekarang meninggalkan gospelnya, sekarang meninggalkan gerejanya. Kenapa? Ternyata kitabnya mengajarkan bahwa Yesus itu adalah utusan Tuhan. Kalau dia utusan Tuhan, sudah selesai. Tinggalkan penyembahan terhadap dirinya. Dengan alasan sisi keilahiannya, 100% Tuhan, 100% manusia. Selesai. Lalu kemudian, sahabat-sahabat sekalian, di dalam Yohanes 9 lebih lucu lagi. Yohanes 9 nomor 3 sampai nomor 4. Kata Yesus, bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Bapa yang harus dinyatakan di dalam aku. Kita harus mengerjakan pekerjaan Bapa yang mengutus aku selama masih siang. Akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Jadi apa yang Yesus lakukan? Sudah nyata bahwa berdasarkan kitabnya orang Kristen, sejauh apapun kedahsyatan Yesus yang menyebabkan otak mereka ini nggak berfungsi, harusnya hari ini sudah berfungsi, bahwa mujizat yang Yesus lakukan itu ternyata pekerjaan yang diperintahkan oleh Tuhan pencipta alam semesta kepadanya. Ini makanya aku bilang, kalau teman Kristen itu mencoba untuk pakai akal di dalam mengkaji kitabnya, selesai. Minimal mereka itu menjadi praktisi Yudaism. Minimal. Kenapa? Karena dia tidak menemukan adanya tatanan konsep keberagamaan yang bersumber dari para nabi. Lalu kemudian sahabat-sahabat sekalian, sebelum kita masuk mengurai di dalam kitab suci Al-Quran. Di dalam Yohanes 10, nomor 32, nomor 33. Kata Yesus. Nah, lagi-lagi kata Yesus. Bukan Zulkifli Mampas yang berkata. Yesus sendiri yang mengatakan. Banyak pekerjaan baik yang berasal dari Bapakku yang kuperlihatkan kepadamu. Pekerjaan manakah di antaranya yang menyebabkan kamu mau melempari aku? Coba, apa jawab daripada orang-orang Yahudi pada masa itu? Bukan karena suatu pekerjaan baik, bukan. Berarti orang-orang sesama Yesus, orang-orang Yudaism, ya, mereka tahu bahwa Yesus melakukan ini, melakukan itu. Meskipun misalnya Yesus pada saat itu sekali sedot napas, tanah di bumi ini semua masuk ke mulutnya, tidak akan menjadikan orang-orang Yahudi menjadikan Yesus itu berubah menjadi Tuhan. Orang-orang Yahudi yang dikirim beruntun nabi kepada mereka, mereka menyaksikan mujizat-mujizat dari Allah melalui perantaraan para nabi. Tidak akan mungkin kemudian hanya karena Lazarus dibangkitkan oleh seorang Yesus, berubah konsep iman mereka kepada pencipta alam semesta menuju kepada sosok bayi manusia yang dilahirkan di kandang binatang. Jauh sekali. Makanya hari ini kita lihat, sehebat apapun Kristen, mereka dari segi agama tidak pernah mendapatkan dukungan dari praktisi Yudaism. Tidak bisa. Dari Yerusalem, tidak bisa. Dari tanah Yudea, tempat kelahiran Yesus sekalipun Nazaret, tidak ada itu. Karena itulah kemudian sahabat-sahabat sekalian, orang-orang Yahudi ketika ditanyai oleh Yesus,
banyak pekerjaan, banyak mujizat yang berasal daripadaku, yang kuperlihatkan kepadamu, wahai orang-orang Yahudi. Manakah di antaranya yang menyebabkan kamu yang menyebabkan kamu mau melempari aku batu? Kata Yesus. Orang Yahudi itu menjawab, bukan karena suatu pekerjaan baik, maka kami mau melempari engkau. Melainkan karena engkau menghujat Allah. Dan karena engkau sekalipun hanya seorang manusia saja, menyamakan dirimu dengan Allah. Apakah selesai sampai di situ perbincangan ini? Di dalam Yohanes 10 ini? Tidak. Makanya saya sarankan tadi, bagi teman-teman yang ingin belajar Kristolog, beli kitabnya, gospelnya. Buka ayat selanjutnya, dalil selanjutnya. Nomor 34, 35, 36. Yesus menjawab setelah ditanyai oleh orang Yahudi. Bukan karena kamu bermujizat, bukan karena kau membangkitkan Lazarus sampai kami itu ingin melempari kamu batu. Tapi karena kau menyamakan dirimu dengan Allah. Apa jawaban Yesus, para sahabat? Hai, tunggu dulu, jangan asal lempar aja. Bukankah di dalam kitab Tauratmu dikatakan, siapapun yang diserahi tugas untuk menyampaikan firman, maka dia adalah Allah. Musa mengatakan dirinya, SY, SREY. Ngaku Tuhan. Artinya, wakil Tuhan yang mempunyai predikat nabi atau rasul di dalam sebutan Islam. Mereka menyebut firman Allah, ketika Allah mengaku, akulah Allah, maka sang penerima firman juga akan berseru kepada kaumnya, akulah Allah. Tapi orang yang menggunakan akal, tidak, justru manusia ini dianggap sebagai Allah. Bukan, tetapi dia hanya membacakan daripada apa yang difirmankan oleh Allah. Sama ketika saya diperintahkan untuk membaca sebuah pidato, di mana pidato ini harusnya yang membacakan itu adalah Menteri BUMN. Tapi karena Menteri BUMN-nya memberikan kepercayaan kepada saya untuk membacakan pidatonya, maka tentu apa yang menjadi keterangan dalam penyampaian saya itu, saya harus berlaku sebagai Menteri BUMN. Karena saya sedang membacakan isi kepalanya Menteri BUMN. Itu loh, makanya Yesus mengatakan, yang telah mengutus aku, yang telah mengutus aku, yang telah mengutus aku. Dia tidak pernah mengatakan, akulah Allah itu sendiri. Akulah pencipta alam semesta itu sendiri. Tidak ada itu di dalam pengajaran Nabi Isa atau Yesus. Nah inilah sahabat-sahabat sekalian. Kalau kemudian orang-orang Yahudi pada masanya, ini orang-orang Yahudi dalam tanda kutip ya, orang-orang yang ada pada masa itu, melempari Yesus batu karena mengatakan Yesus itu menyamakan dirinya dengan Allah. Menyamakan dirinya dengan Allah, kemudian dia tuduh Yesus itu menghujat Allah. Yang lucu sekarang ini adalah orang-orang Kristen yang hidup pada zaman sekarang. Tidak hidup bersama dengan Yesus. Mereka bukan juga orang Yahudi. Mereka juga bukan praktisi Yudaism. Tapi kok bisa-bisanya gitu loh. Dia lebih tahu daripada orang yang tahu kitab sucinya. Oh, Yesus itu Tuhan. Kenapa? Karena sudah dinubuatkan. Nenekmu kiper. Dibuatkan di mana? Dinubuatkan di perjanjian lama katanya. Apa bunyinya? Apa original teksnya seperti apa? Begini, dan begitu. Lah, orang yang hidup sekarang yang ngerti kitab sucinya saja, itu tidak pernah bermimpi, apalagi memperhatikan dalam kehidupan keberagamaannya, menggantikan Hasem, pencipta alam semesta, dengan seonggok bayi Yahudi bernama Yesus, yang hidup ditolak oleh orang-orang pada masanya di lingkungan dia. Tiba-tiba ada kekuatan dari Roma, dari Yunani, menggelegar ke seluruh penjuru bumi, mengajarkan bahwa Tuhan menjelma menjadi manusia, dan dia namanya Yesus. Tunggu dulu, selidikin dulu. Benarkah itu dari ajarannya Yesus? Benarkah itu berasal dari Timur Tengah ajaran itu? Benarkah itu berasal dari Nazaret ajaran itu? Benarkah ajaran itu dari Yerusalem? Atau jangan-jangan ada yang menyusup masuk, membawa-bawa nama Yesus, kemudian mengajarkan bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Jadi, sahabat-sahabat sekalian, saya katakan bahwa kalau percaya kitabnya Bani Israel, maka kudu wajib. Kalau percaya kepada
buku Yohanes, maka bersegeralah kalian itu untuk bersyahadat. Al-Quran menerangkan, ya, kafirlah orang-orang yang berkata, laqad kafaral ladina qalu innallaha huwal masihu ibnu Maryam. Bahwa sesungguhnya Allah adalah Isa putra Maryam. Padahal wakalal masihu ya bani Israel, padahal Isa atau Yesus itu berseru kepada Bani Israel, sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Jadi Yesus ini menyeru kepada Bani Israel, wahai Bani Israel, ya Bani Israel, a'budullah Rabbi wa Rabbakum, sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Jadi final, Al-Quran menerangkan Yesus itu adalah hamba Allah, kita semua ini adalah hamba Allah, kita semua ini adalah hamba Sang Pencipta alam semesta yang disembah para nabi, dan juga Yesus menerangkan diterangkan di dalam kitabnya Kristen, kitab Yohanes, bahwa Yesus itu adalah hamba Allah. Selayaknya hamba, kalau dikatakan Al-Quran, Anda semua teman-teman Kristen boleh tidak percaya. Tapi kalau kitab Anda sendiri yang menerangkan bahwa Yesus itu adalah hamba Allah, hamba Tuhan, lantas Anda tuhankan, kemana itu sisi kemanusiaan yang ada pada diri Anda? Anda ngumpetin di mana itu akal yang ada di batok kepala Anda semua? Kalau ternyata Yesus yang nyata adalah manusia, mengaku sebagai hamba Allah, mengaku sebagai ciptaan Allah, mengaku sebagai utusan Allah, kemudian tetap aja kalian tuhankan, ada yang tidak beres pada diri Anda. Yang lebih parah lagi, kalau umat Islam yang notabene yang sudah diajari Quran, kemudian mengganti keyakinan mereka dengan ajaran pagan, menyembah kepada manusia yang juga punya Tuhan, maka celaka 12 kali. Karena itulah kemudian Allah mengancam, dosa apapun yang kamu lakukan, jika kamu bertaubat, maka aku akan mengampuni. Tetapi jika kau kafir, kufur, tidak menyembah kepada Allah, mati dalam kekafiranmu, maka sungguh neraka ku buat untuk kau hidup kekal selama-lamanya. Tidak henti-hentinya, tidak ada istirahatnya. Kau akan disiksa sepanjang zaman tanpa ada penghabisan dan pengakhiran. Itulah yang makanya saya katakan bahwa umat Islam harus memahami sebahaya-bahayanya narkoba. Gerakan memurtadkan itu adalah gerakan yang jauh, miliaran jauh lebih bahayanya daripada murtad, daripada ajaran Tuhan. Demikian untuk sementara para sahabat-sahabat sekalian. Alhamdulillah saya melihat di sini ada adinda saya berdua, ada Valen, ada juga Penatua. Tentu mereka ini adalah dua-duanya praktisi penyembah kepada Tuhan yang sama, menyembah kepada Allah yang Maha Suci lagi Maha Tinggi. Kita beri ruang kepada mereka berdua untuk bisa menyampaikan agar generasi muda di luar sana jangan mau ikut kepada ajaran menyembah kepada manusia. Demikian sementara, silakan Dinda Valen, ada yang ingin disampaikan? Ya, oke. Terima kasih untuk senior dari praktisi Islam kita ya, ada Bang Juma ya. Sudah menemukan kebenaran itu, Masya Allah. Silakan lanjut. Ya, terkait dengan narasi yang sudah disampaikan oleh senior kita ya dari praktisi Islam yaitu Ustadz Juma terkait masalah Yohanes pasal 17 ayat 3 perihal hidup yang kekal sudah sangat jelas ya, bahwa praktisi Kristen itu seharusnya percaya kalau Yesus itu adalah utusan daripada Allah. Artinya kalau Yesus itu adalah utusan, bagaimana mungkin seorang utusan itu bisa lebih tinggi dari yang mengutus. Jadi yang namanya agama itu pondasi dasarnya adalah logika. Kalau logikanya nggak benar ya berarti bisa dikatakan bahwa agama itu agama akal-akalan. Dan yang kedua, konsep mengenai, banyak sekali kita tahu ya dalam perspektif kekristenan itu kan sering kali mereka menarasikan bahwa Tuhan itu datang dalam rupa manusia. Kita cari tahu dulu ajaran siapa sih Tuhan dalam rupa manusia. Kalau kita ngelihat di dalam Kisah Para Rasul 14 ya, di dalam Kisah Para Rasul 14 ayat 11 di sana dikatakan
ketika orang banyak melihat apa yang telah diperbuat oleh Paulus, mereka itu berseru dalam bahasa Likoania, dewa-dewa telah turun ke tengah-tengah kita dalam rupa manusia. Artinya konsep pengajaran bagaimana Tuhan turun dalam rupa manusia itu sebenarnya sudah ada terlebih dahulu sebelum Yesus ada. Makanya kalau orang-orang Kristen, para misionaris Kristen, kalau misionaris Kristen mungkin banyak ya yang kredibel, tapi untuk para debater-debater Kristen di channel YouTube, seharusnya mereka membuka wawasan tentang historikal dari bapak-bapak gereja. Kita tahu banyak sekali sejarah dari bapak-bapak gereja terkait dengan polemik intern yang ada di dalam gereja. Pada konteks doktrin itu semuanya ada historisnya dan itu nggak boleh dilupakan. Makanya ada satu premis kalau Tuhan dalam rupa manusia berangkat dari pemahaman mereka, ya karena kita tahu mereka itu asalnya bukan dari seorang Yahudi, tetapi bangsa di luar Yahudi. Dan sama seperti kejadian bagaimana Paulus menyembuhkan, Paulus dibilangnya dewa dalam rupa manusia. Dan hari itu juga sampai sekarang, bagaimana konsep Tuhan dalam rupa manusia itu diajarkan sama bapak-bapak gereja. Dan kalau kita ngelihat narasi apakah Yesus itu 100% manusia, 100% Tuhan, nggak ada ayatnya dalam Alkitab. Tetapi jawabannya ada di dalam sejarah bapak gereja. Dari mana Bang Valen doktrin Yesus itu 100% manusia dan Tuhan itu ada dan di voting di dalam konsili yang namanya konsili Kalsedon. Nah itu bisa dicek ya di dalam konsili Kalsedon bagaimana di situ memvoting satu doktrin yang menyatakan bahwa Yesus itu 100% manusia dan 100% Tuhan. Makanya banyak orang Kristen tuh kalau ditanya itu doktrin kamu dari mana? Mereka nggak bisa jawab. Kenapa? Karena mereka minim literatur, minim literasi, minim historikal dari bapak-bapak gereja. Mungkin nanti Bang Slayer bisa ya membaca bagaimana konsili Kalsedon itu terjadi. Oke, lanjut Bang Slayer. Dibawa ke sejarah loh. Mana tritung penghujat mau mendengarkan ketika dibawa ke sejarah? Mereka tuh yang kebenaran itu bukan buku sejarah, hanya biblos. Hanya biblos lah kebenaran. Nah, kan gitu kan. Nah, kalau udah kayak gitu, udah susah gitu, udah susah. Macam domba, kalau misalnya kita kasih makan ilalang atau rumput gajah, nggak akan dimakan. Mereka maunya rumput. Rumput aja. Padahal tumbuhan nggak cuma rumput. Itulah kenapa mereka disebut dengan binatang domba gitu. Karena memang nggak mau berpikir. Kalau misalnya udah keimanan susah. Susah mereka itu. Nah, untuk menerima kebenaran susah, tapi untuk menyesatkan orang gencar-gencaran sekali gitu loh Gurunda. Gitu loh my brother Valen. Ya kan? Gencar-gencaran sekali gitu. Ayo mari kita menyembah manusia. Nah, kalau misalnya dengan lantang mereka kayak begitu ditolak. Mereka di sana berpikir, "Oh, berarti jangan ngajak nyembah manusia. Ayo, ini makan Indomie gratis." Lalu kemudian nyembah manusia. Nah, gitu nyembah manusianya pelan, Indominya kenceng. Nah, itu mereka tuh lawannya begitu, Gurunda. Pinter jadi mereka itu. Apa ya? Sellingnya itu pinter gitu. Dibungkus dengan kebaikan-kebaikan, muslim-muslim yang kebetulan sedang lemah itu dibuat supaya tidak enak psikologinya. Jadi, waduh kamu udah saya kasih Indomie setiap kali, kok masih juga nggak mau ngikut iman saya gitu. Ayolah ikut iman saya, nanti digaji per bulannya, dapat tunjangan. Nah, gitu kan. Karena nanti ujung-ujungnya seperti tambak lele dari Anda untuk Anda. Nanti kayak begitu. Ya kan? Dari dia direkrut, kemudian perekrutannya dia menyebabkan Tritung Indonesia terkumpul bermiliaran-miliaran. Nggak percaya bermiliaran-miliaran. Kita contoh satu kasus deh, kasusnya Kosman. 1,7 terkumpul tuh. Sampai pinjem-pinjol. Tritung yang buta oleh iman dan radikal, sampai pinjem-pinjol untuk nyumbang ke Kosman. Kelakuannya begitu mereka itu. Contoh seperti pemikir besar Brunda Zuma, terus Valen nih direkrut lagi nggak bisa. Karena afalat ta'qilun itu adanya di Al-Quran. Hanya Islam, agamanya orang-orang yang berakal, orang-orang yang mau berpikir. Hanya Islam. Kalau nggak bisa mikir, ke Tritung. Nah, nyembah-nyembah itu Tritung lah. Sembahlah Tritunggal itu untuk orang-orang yang nggak perlu pikiran. Gitu. Yang hanya mentoknya di terjemahan. Nah, itu tuh. Nah, kalian di sana aja. Tumbuh besar, mati di sana. Silahkan.
Tapi kalau misalnya kalian sudah bisa berpikir, salah satu contoh nyatanya adalah Valen Anti Missionaries channel ini, maka kalian akan hijrah menyembah Tuhan. Kami tahu kalian tuh nguping di sana. Ayat-ayatnya sudah dibawakan dengan sangat jelas dari Guru Nazuma. Sebagian sejarah udah dijelaskan oleh Brethren Valen gitu. Apalagi coba yang kalian tolak? Mau apa lagi? Mau apa lagi? Nih, ini akan aku kasih satu fakta lagi ya. Itu Yesus yang kalian sembah, ngomong-ngomong kasih itu ya. Sekarang bukti nyata dia melakukan kasih itu apa? Jangan omdo lah. Contoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengasihi sesama. Apa yang dia lakukan? Dia nyuapin bayi. Rasulullah nyuapin bayi dengan tangannya sendiri. Masih kurang. Oke. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menurunkan kakinya agar istrinya Safiyah radhiyallahu an ini bisa menapaki supaya bisa naik onta. Apalagi Rasulullah turun ke dapur masak untuk 1000 pasukan, yang dimana gandumnya itu hanya sebongkah tangan. Itu kasih. Fisiknya turun langsung berinteraksi. Mana ada Yesus kayak gitu? Kagak ada sama sekali. Yesus diminta traktir jubah aja malah suruh patungan. Bukan kasih itu namanya. Enggak mampu. Masa Tuhan enggak mampu? Itu ya Tritungs ya. Jadi jangan menyuruh sesuatu yang omong doang. Kami butuh fakta yang nyata. Bahwa memang sesuatu yang kalian tuhankan itu benar-benar Tuhan. Contoh nyatanya apa? Ya itulah perbuatannya. Kalian lihatlah kalau misalnya memang kasih ya ada gitu perbuatan kasihnya. Inilah menggunakan badannya sama sekali. Menggunakan badannya lah, walaupun sekali itu nggak apa-apa gitu. Yesus nggak ada sama sekali aktivitas fisiknya untuk mengasihi sesama tuh nggak ada sama sekali, Terus yang mau dicontoh apa coba? Kasih doang. Kalau misalnya nih, sekarang kalau misalnya ada seorang penjahat, dia maling, ngebunuh orang demi mengasihi anaknya, apa dia salah? Enggak, karena Yesus tidak memberikan batasan kasih itu sejauh mana. Ya nggak sih? Ya itulah selamat datang di kebenaran. Makanya kalian itu nggak ada sama sekali pembatasnya. Batas benar salah nggak ada. Batas mana riba, mana tidak riba nggak ada. Batas mana pidana, mana bukan pidana nggak ada. Bahkan batas mana yang nikah, mana yang zina pun nggak ada kalian itu. Jadi jangan dijual di sini. Jual tuh balik kampung kalian ke Romawi dan Yunani. Dijual di sana. Ya, dijual di sana aja, jangan di Indonesia. Nggak ada tempat kalian mau menerapkan hukum Kristus di Indonesia ini. Enak nggak tuh? Enak lah. Kalian duluan sih ngomong-ngomong macam-macam soal khilafah yang kami imani. Nah sekarang kami balikin. Nggak ada tempat nih ya. Lo Tritung dengerin ya. Nggak ada tempat kalian mau menerapkan hukum Kristus di Indonesia. Enak ya? Enak. Waktu Indonesia Tengah masuk asar nih. Ya, jadi saya kasih itu aja deh, kasih edukasi terkait dengan Yesus 100% Tuhan dan manusia ya. Jadi nanti para netizen itu bisa tahu ketika para Bani Edom ini buat narasi seperti itu, kita cek di storiesnya ya. Mungkin sekitar 15 menit saya akan edukasi terkait doktrin ini ya. Jadi kita masuk dalam edukasi terkait doktrin Yesus itu Tuhan dan juga manusia 100% itu berangkat dari pemahamannya siapa. Nah di sini saya akan memberi satu edukasi yang itu ada di dalam historis daripada Bapak-Bapak Gereja. Jadi pada tahun 381 konsili yang namanya Konstantinopel menolak ajaran seorang uskup tua dari Syria yang bernama Apollinaris. Nah, Apollinaris ini berteori bahwa kodrat ilahi Yesus Kristus menggantikan pikiran dan kehendak manusiawi dari Yesus. Baginya Yesus hanya memiliki kodrat ilahi dan karena itu tidak benar-benar mengambil kodrat manusia yang jatuh. Jadi ada satu kontroversi tentang hubungan antara kodrat ilahi dan kodrat manusia dari Yesus yang berlanjut dengan Nestorius dari Antioquia yang diangkat menjadi seorang uskup Konstantinopel pada tahun 428 Masehi.
Jadi Nestorius menyimpulkan bahwa Yesus itu memiliki dua kodrat dan dua kehendak yang terpisah, menjadikannya dua pribadi, makhluk ganda, satu ilahi dan satu manusia yang berbagi satu tubuh. Jadi ajaran Nestorius dikutuk oleh Dewan Gereja di Efesus pada tahun 431. Tetapi kontroversi itu belum berakhir. Jadi dulu waktu ada polemik intern gereja itu sudah saling kutuk-kutukan, sudah saling bidat-bidatkan gitu. Dan pada tahun 440-an seorang terhormat dari Konstantinopel yaitu Eutyches menyangkal bahwa Yesus benar-benar manusia. Lalu dia mengajarkan bahwa Yesus tidak ada di dalam dua kodrat karena kodrat manusianya diserap atau ditelan di dalam kodrat ilahinya. Terus kalau kita ngelihat dari seorang uskup Konstantinopel yaitu Flavianus mengadakan sinode pada tahun 448 untuk mengutuk posisi Eutyches. Tetapi Eutyches mengajukan banding atas keputusan tersebut. Nah, pertarungan itu berubah menjadi buruk ketika Dioscorus, patriark dari Alexandria, bertekad untuk mengembalikan Eutyches dan pandangannya. Lalu Kaisar Timur Theodosius, ya ada Kaisar Timur yaitu Theodosius yang kedua, yang juga mendukung posisi dari Eutyches, memanggil dewan seluruh gereja yang lain untuk bertemu di Efesus pada bulan Agustus tahun 449 Masehi. Dan dia menunjuk Dioscorus untuk memimpin persidangan dan membungkam perbedaan pendapat. Terus ada satu tokoh lagi yaitu Leo pertama, uskup Roma, mengirim delegasi ke sinode dengan tomnya, sebuah eksposisi tentang bagaimana dua kodrat ilahi dan manusia disatukan di dalam Yesus. Lalu Dioscorus mencegah pembacaan dari surat Leo dan menolak posisinya. Lantas ajaran Eutyches dinyatakan ortodok. Uskup yang menolak untuk menerima keputusan konsili digulingkan. Nah, ini masuk ke dalam narasi konsili yang disebut sebagai konsili Chalcedon yang tak terduga secara dramatis mengubah satu situasi. Pada tanggal 28 Juli 450 Masehi, pada saat itu ada satu tokoh yaitu Theodosius sedang mengendarai kuda karena hobinya berkuda. Lalu kaisar jatuh, lehernya patah dan mati. Maka adiknya Pulcheria menjadi permaisuri dengan suaminya yaitu Marcian sebagai rekan-rekan dari kaisar. Ingat ya, di dalam bapak gereja yang berhak memutuskan doktrin itu adalah kaisar. Kalau nggak ada kaisar, nggak ada doktrin. Mereka menentang ajaran dari Eutyches dan ingin memperbaiki kesalahan yang dilakukan oleh Dioscorus. Kaisar Marcianus meminta dewan gereja untuk bertemu di Chalcedon di pinggiran Konstantinopel. Jadi lebih dari 500 uskup hadir pada pertemuan dewan gereja terbesar saat itu. Semua delegasi berasal dari gereja timur kecuali beberapa perwakilan dari Roma dan dari Afrika. Maka perundingan berlangsung pada tanggal 8 Oktober hingga 1 November pada tahun 451 Masehi. Leo kembali mengirim perwakilan dengan tomnya yang dibacakan dan disetujui oleh dewan. Chalcedon membalikan keputusan. Dewan merampok dan mengutuk ajaran dari Eutyches. Mengutuk orang-orang yang mengajarkan bahwa Kristus hanya memiliki satu sifat ilahi dan mereka yang membayangkan campuran atau kebingungan antara dua sifat Kristus. Dan di dalam definisi iman, Marcianus mendesak konsili untuk menulis pernyataan iman untuk memberikan kesatuan dan pengertian bagi gereja. Sebagai tanggapan, dewan menghasilkan yang namanya konsili Chalcedon, dan definisi tersebut menegaskan dengan lengkap bahwa Yesus adalah lengkap dalam ketuhanan dan lengkap dalam kemanusiaan, benar-benar Allah dan benar-benar manusia. Dia adalah satu substansi atau yang dikenal homoousios, atau satu substansi dengan Bapa sehubungan dengan ketuhanannya, dan pada saat yang sama satu substansi dengan kita sehubungan dengan kemanusiaannya. Jadi ada satu narasi yang ada di dalam konsili Chalcedon terkait masalah pengangkatan atau pemberian doktrin bagaimana rumusan Yesus itu dianggap menjadi 100% manusia dan 100% Tuhan. Itu di voting di dalam konsili Chalcedon yang sebelumnya ditentang mati-matian. Jadi dulu udah dibidatin, nggak terima, muncul lagi doktrinnya dan akhirnya diselesaikan di konsili Chalcedon, dan sampai sekarang doktrin itu dipercaya oleh kalangan para praktisi-praktisi Kristen. Jadi kalau ada pertanyaan Yesus itu 100% manusia dan Tuhan, itu narasinya di mana?
Kalau orang Kristen yang kredibel, maka mereka harus bisa berani membuka sejarah yang ada di dalam konteks konsili Kalsedon. Artinya kalau mereka mau rendah hati berkata, konsep Yesus 100% manusia dan Tuhan berangkat dari pemahaman dogma manusia atau dogma-dogma yang dilakukan oleh para bapak-bapak gereja terkait dan udah diulas di dalam konsili yang namanya konsili Kalsedon. Nah ini kalau orang kredibel dialognya kayak begitu. Kalau orang yang nggak kredibel pasti mereka akan berkata pada mulanya adalah firman, aku dan Bapa adalah satu. Nah kayak begitu, itu orang nggak kredibel. Kenapa? Karena mereka memakai yang namanya exegesis pribadi. Makanya banyak debater Kristen itu kalau dialog back to Bible nggak ada masalah. Tetapi ketika mereka back to Bible, mereka akan menggunakan konsep yang namanya exegesis pribadi dan tidak sesuai dengan pijakan-pijakan yang ada di dalam otoritas bapak gereja. Artinya, kalau mereka kredibel, seharusnya mereka itu pakai yang namanya sejarah gereja mereka, dan mereka harus dengan rendah hati mengatakan bahwa konsep dogma yang terjadi dan terkait perihal Yesus 100% Tuhan dan manusia itu adalah dogma yang dilakukan oleh bapak gereja yang ada di dalam konsili Kalsedon, dan itu bukan murni referensi yang ada baik di dalam perjanjian lama ataupun perjanjian baru. Nah kayak begini kalau dialog pakai referensi, pakai literatur enak ketemu, tapi kalau kita dialognya sama Bene Edom yang nggak cerdas, kutip-kutip ayat, akhirnya apa? Debat kusir, akhirnya perang ayat. Nah kayak begitu. Tapi kalau kita kredibel, kita akan bisa edukasi, kita bisa mengerti, oh iya ya, padahal doktrin 100% manusia dan Tuhan itu adalah buatan dari bapak-bapak gereja. Kenapa sih mereka nggak mau dengan rendah hati mengakui? Nggak ada masalah loh kalau mereka itu bilang, iya ini dogma manusia, udah selesai, kelar, nggak ada perdebatan. Artinya dogma kalian terkait masalah Yesus 100% manusia dan Tuhan itu adalah dogma yang dibuat oleh bapak-bapak gereja, dan itu dipertegas di dalam konsili yang namanya konsili Kalsedon. Nah mungkin itu aja ya Bang Slayer secara singkat. Luar biasa sekali paparannya ya, Adina Valen terkait dengan asal usul penyembahan manusia bernama Yesus, yang mana pada endingnya ternyata itu adalah muhtamar atau hasil daripada musyawarah ya, dipoting ya sampai ada muncul konsep. Karena yang mereka jadikan Tuhan kemudian ini berupa Yesus itu bukan dari Zeus menurut konsep mereka, bukan Zeus atau Horus yang jadi manusia, tetapi adalah Tuhannya Bani Israel yang disebut dengan Hasem, yang disebut dengan Sefafe, itu kemudian inkarnasi menjadi manusia. Parahnya di situ. Sahabat kita kedatangan tamu nih dari sahabat Kristen kayak ini, Saudara Ferry Swawah. Silakan Bang Ferry, ada yang disampaikan, silakan. Oke, shalom, selamat sore. Ya, semangat sore. Saya tidak akan menggunakan apa yang sudah disampaikan oleh Bro Valen ya. Konsili Kalsedon atau konsili Nicea, saya hanya saja berpegang pada Alkitab ya, karena hanya itu mungkin saya tahu. Jadi saya tidak paham tentang konsili-konsili itu. Apakah Yesus itu 100% Tuhan ataupun 100% manusia? Ya kita lihat saja apa yang bisa dilakukan oleh Yesus, ya kan? Kalaupun mungkin ada orang mengatakan bahwa Yesus itu kalau bisa dibilang 200%, 300% itu Tuhan atau manusia, ya itu hanya di mulut saja kan? Yang kita harus lihat, ya, apa yang tertulis dalam Alkitab, apa yang bisa dilakukan oleh Yesus, ya, sehingga ya dia ya bisa kami jadikan sebagai sesembahan, ya. Jadi bukan karena dia 100% manusia, dia 100% Tuhan, kami menyembah Yesus karena ya memang dia ya bisa menjamin kehidupan kekal bagi manusia. Itu saja. Intinya sebetulnya itu. Tidak ada yang kami lakukan untuk menyembah Yesus selain ya karena dia bisa memberikan kehidupan yang kekal kepada semua manusia. Itu dulu mungkin, Bro. Thank you. Mungkin ada tanggapan dari Dinda Valen, silakan. Kita kebetulan baru masuk ya, jadi cuma mendengar sedikit tentang ya 100% lah manusia, 100% lah Tuhan.
tentang dikaitkan dengan konsili Konseldon atau konsili apa itu, saya nggak pakai itu. Saya menggunakan Alkitab saja, ya. Saya meyakini Yesus itu adalah sebagai Tuhan karena apa yang dia bisa lakukan, apa yang bisa berikan kepada manusia. Ya, jadi Yesus itu menurut sahabat saya itu adalah Tuhan karena melihat daripada pekerjaan Yesus ketika dia datang ke dunia, bukan begitu ya? Ya, itu yang dia lakukan di dunia ini dan apa yang dia akan lakukan pada hari akhir nanti. Nah, kalau misalnya Yesus ternyata mengaku bahwa pekerjaan yang dia praktekkan itu di tengah-tengah Bani Israel itu adalah mukjizat dari Tuhan, itu gimana ceritanya? Ya, karena kan dikatakan apa yang dia lakukan itu memang dari Bapaknya di surga. Ya kan tertulis di Alkitab itu. Memang sudah begitu. Berarti yang luar biasa Tuhannya Yesus atau Yesus itu sendiri? Ya, aku dan Bapa adalah satu. Itulah pemahaman kami orang Kristen. Kalau dia dikatakan dia menjadi nusul, ya menjadi dari firman menjadi manusia kan bisa saja. Karena kalau kita juga baca di Quran ya 19 ayat 17 ya bahkan roh kami bisa menjadi manusia sempurna. Itu saja kan bisa berinkarnasi. Manusia yang sempurna. Roh kami yang di sini siapa yang dimaksud di ayat itu? Allah sendiri atau Allah sendiri atau malaikat Jibril? Di situ disebut roh kami, bukan malaikat Jibril. 19:17. Oh, berarti surah Maryam. Ya, Maryam. Berarti ketika dikatakan fattakhasat min dunihim hijabam fa arsalna ilaiha ruhana wa tamatsala laha basaran sawiyan. Jadi di situ dikatakan bahwa maka tatkala ya ia di sini siapa? Ia di sini adalah malaikat Jibril. Maka tatkala Maryam mengadakan tabir yang melindungi dari mereka, lalu kami mengutus roh kami kepadanya. Maka ia menjelma di hadapannya dalam bentuk manusia yang sempurna. Nah, yang jadi masalah di sini ketika teman-teman Kristen menganggap Tuhan itu adalah roh. Sehingga roh yang ada di dalam Al-Quran itu dianggap Tuhan. Ketika roh ini dianggap sebagai Tuhan, di dalam Al-Quran dikatakan ilaiha ruhana. Nah, ketika ada kata roh, maka paradigma berpikir sahabat Kristen itu yang memang dasarnya penyembah roh, maka dia identikan itu adalah Tuhan. Sementara Al-Quran itu tidak begitu. Al-Quran itu menyertakan kata roh itu dilihat daripada secara tekstual daripada ayat itu tergantung daripada apa yang termaktub di dalam ayat ini. Karena dalam Al-Quran roh itu bisa berarti malaikat, bisa berarti manusia yang digunakan untuk menghidupkan manusia, bisa berarti kitab suci, bisa berarti malaikat Jibril. Banyak hal yang kemudian dikatakan roh di dalam Al-Quran. Jadi ketika dikatakan fatakhazat min dunihim hijabam fa arsalna ilaiha ruhana, maka roh yang dimaksud di sini adalah malaikat Jibril. Nah, sahabat Kristen mengatakan, oh Tuhan itu bisa menjelma menjadi manusia. Mana dalilnya? Maryam, nomor ayat 17. Nah, yang dimaksud di situ, malaikat Jibril datang, ya, ruhana, makhluk kami yang suci kami utus, maka makhluk ini menjelma di hadapan Maryam menjadi seorang laki-laki yang sempurna. Ini yang perlu teman-teman Kristen pahami, bahwa ternyata di dalam Al-Quran itu, ruh itu bukan Tuhan. Nah, kemudian di dalam kitabnya Bani Israel, kebetulan di sini ada sahabat kita dari praktis Yudaism, roh juga itu bukan berarti Hasem itu sendiri. Contoh misalnya yang sering kita ambil, teman-teman Kristen ambil di Kejadian 1 nomor 26 itu. Roh Allah melayang-layang katanya. Padahal yang dimaksud di situ itu adalah angin atau udara atau kekuatan, spirit. Ya. Jadi bukan berarti Tuhan itu adalah roh. Itu tidak ada. Makanya pernah saya berdialog, tunjukkan di dalam kitab Anda yang mengatakan
Tuhan itu adalah roh. Anda tidak akan pernah bisa menemukan berdasarkan original teks, apalagi kalau dalam bahasa Yunani. Tidak ada itu. Yang ada adalah roh Tuhan. Bukan Tuhan itu adalah roh, tapi roh Tuhan. Jadi kalau Anda mengambil Al-Quran, menggunakan terjemahannya, kemudian Anda menjadikan itu sebagai pegangan untuk menguatkan iman Anda saya katakan akan ditertawakan oleh umat Islam. Karena bagi umat Islam yang punya kitab, yang bisa mengerti original teks kitab mereka, roh bagi umat Islam itu bukan Tuhan. Surah Maryam kan itu kan? Iya. Iya, surah Maryam 17. Itu Jibril itu ditambahkan. Apakah roh itu sama dengan Jibril? Coba tanya sama Valen, apakah roh itu sama dengan Jibril? Al-Quran itu gini Bang. Al-Quran itu tidak dipahami satu ayat per ayat, tidak. Bahwa roh itu kemudian kita buka aja. Bisa dikatakan Jibril, bisa dikatakan Quran, bisa dikatakan sesuatu yang digunakan Allah untuk menghidupkan manusia, itu bisa. Jadi ketika Allah meniupkan roh kepada Maryam itu dalam kandungannya, apakah itu Jibril? Iya, Jibril yang datang kepada Maryam memberitakan tentang itu. Ya, bisa juga Jibril bisa. Kenapa kalau dalam Judaism, Pak ya? Spirit of God. Kalau dalam Kejadian kan ada Spirit of God. Di dalam midrash dari para praktisi Judaism, Spirit of God itu juga bisa dinarasikan kepada spirit daripada manusia. Kalau Judaism aja bisa membuat satu narasi. Kalau dalam Kristen kan exegesis. Saya percaya Kristen juga ada exegesis. Kalau di dalam praktisi Judaism aja menarasikan bahwa Spirit of God itu adalah spirit daripada manusia. Terus apa salahnya kalau Gabriel atau Jibril itu adalah Roh Kudus atau Roh Hashem atau Roh Tuhan? Nggak ada salahnya, Pak. Yang penting Gabriel ini membawa semangat daripada Hashem. Contoh semangat daripada Hashem itu apa? Tuhan itu satu, bukan satu dalam tiga ataupun tiga dalam satu. Oke, lanjut. Pak Penatua Slayer atau Bang Ustadz Juma. Ya, ini udah kebuka ya. Dalam kurungnya hilangin aja, nggak apa-apa. Lalu kami mengutus roh kami kepadanya, maka dia menampakkan diri di hadapannya dalam bentuk manusia yang sempurna. Dia berkata, sungguh aku berlindung kepada Tuhan yang Maha Pengasih terhadapmu jika engkau orang yang bertakwa. Lihat yang 19-nya. Dia berkata, sesungguhnya aku hanyalah utusan Tuhanmu untuk menyampaikan anugerah kepadamu seorang anak laki-laki yang suci. Lu mau nyembah utusan? Our brother Ferry, iya. Sesempurna-sempurnanya manusia, dia mentoknya utusan. Ini mau disembah ini. Mau disembah utusan. Ya emang itu kelakuan kalian. Nyembah utusan. Dor, bingung kan?